Kabar gembira datang dari Federasi Sepak Bola Indonesia. Mantan pelatih Timnas Indonesia kembali latih Timnas Indonesia U23 jelang kualifikasi Piala Asia U23. 4 pemain yang bisa ditambahkan ke Timnas Indonesia U2. 3 untuk hadapi kualifikasi Piala Asia U23. Kabar gembira datang dari Federasi Sepak Bola Indonesia. Mantan pelatih Timnas Indonesia kembali latih Timnas Indonesia U23 jelang kualifikasi Piala Asia U23. Melalui pernyataan resmi yang dirilis hari ini, PSSI menunjukkan kembali Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia U23 untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U25 yang dijadwalkan berlangsung pada akhir tahun ini. Keputusan ini disambut dengan sukacita oleh jutaan pecinta sepak bola nasional, khususnya mereka yang masih mengingat jelas pencapaian luar biasa Garuda Muda di bawah asuhan Shin pada Piala Asia U23 2024 ketika timnas berhasil menembus babak semifinal dan mencatat sejarah baru dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Sinyal kuat kembalinya Shin ke kursi pelatih U23 sebenarnya sudah terasa sejak beberapa pekan terakhir. Tagar Dilarie Bring Back Shin Tae-yong sempat menjadi trending di media sosial nasional setelah PSSI mengumumkan akan mengevaluasi struktur kepelatihan tim muda. Para pendukung menilai bahwa Shin adalah sosok yang paling layak memimpin skuad U23 karena rekam jejak, kedekatan dengan pemain, dan keberhasilannya membentuk tim muda yang disiplin, militan, serta tahan tekanan. Pelatih lain mungkin bagus secara taktik, tapi hanya Coach Shin yang bisa membuat pemain Indonesia tampil percaya diri, bahkan saat melawan Jepang atau Korea, ujar Lintang Saraswati, pendukung fanatik timnas dari Solo, dalam wawancara dengan media. Pencapaian Shin di Piala Asia U23 tahun lalu memang monumental. Di babak grup, Indonesia mengalahkan tim-tim favorit seperti Australia dan Yordania. Timnas U23 kemudian sukses menyingkirkan lawan tangguh di babak 8 besar dan hanya terhenti di semifinal setelah bertarung hingga menit akhir melawan Uzbekistan. Waktu itu, bukan hanya pemain yang berkembang, tapi seluruh mentalitas sepak bola Indonesia naik satu level. Itu berkat Shin, komentar jurnalis olahraga senior dari Korea Selatan, Park Min-ju, dalam wawancara dengan harian Jongang Ilbo. Dalam pernyataan resminya, Shin menyambut baik keputusan ini dan mengaku dirinya merasa belum selesai dengan proyek jangka panjang di Indonesia. Saya tidak pernah benar-benar meninggalkan misi ini. Saya merasa memiliki tanggung jawab untuk terus membangun generasi pemain muda Indonesia. Saya tahu banyak dari mereka secara pribadi, bagaimana mereka berlatih, bagaimana mereka berpikir, dan bagaimana mereka berkembang. Saya ingin melanjutkan perjalanan ini, kata Shin Tae-yong dari kantor PSSI Jakarta. Ia juga menegaskan bahwa proyeknya kali ini akan berfokus pada keberlanjutan. Shin akan tetap mengandalkan pemain inti yang pernah ia bentuk pada 2024, namun juga membuka peluang bagi bintang baru dari Liga 1 dan Liga 2, serta pemain diaspora yang semakin berkembang di Eropa dan Asia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa keputusan membawa kembali Shin bukan didasarkan pada nostalgia semata, melainkan pada kebutuhan konkret tim dan kesinambungan visi. Coach Shin bukan hanya membawa hasil, tapi juga membangun fondasi. Kami butuh stabilitas dan keberanian dalam menghadapi lawan-lawan kuat di Asia. Maka kami memutuskan untuk mempercayakan kembali Timnas U23 kepadanya, ujar Erick Thohir dalam konferensi pers. Shin Tae-yong dijadwalkan langsung memimpin pemusatan latihan TDC tahap pertama pada akhir Agustus. Ia juga disebut akan melakukan pemantauan langsung ke beberapa laga Liga 1 dan Liga 2, serta mengunjungi pemain diaspora seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Jay Izes, yang disebut masih berpotensi masuk skuad U23 sesuai batas usia.
Tak hanya itu, beberapa nama baru juga dikabarkan sedang dipantau dari Eropa dan Timur Tengah, termasuk gelandang muda keturunan Indonesia Belanda dan bek sayap asal Qatar yang memiliki darah Indonesia. Kualifikasi Piala Asia U23 2026 akan menjadi ujian pertama Shin Tae-yong setelah kembali ke skuad muda. Target utama tentu lolos ke putaran final, tapi publik berharap lebih, berprestasi nyata di Asia dan memperkuat regenerasi tim nasional senior. Kami tidak mau hanya lolos dan jadi penggembira. Kami ingin melihat Indonesia tampil sebagai tim yang ditakuti, bahkan di Asia, tulis salah satu komentar di laman resmi PSSI. Kembalinya, Shin Tae-yong disambut sebagai momen kebangkitan kedua. Setelah membawa Indonesia menembus semifinal dan Olimpiade, kini publik menantikan bagaimana sang pelatih bisa menciptakan sejarah baru dan menanamkan warisan yang lebih dalam di generasi muda sepak bola Indonesia. Dengan dukungan penuh dari federasi, pemain, dan rakyat Indonesia, satu hal yang pasti, perjalanan Garuda Muda menuju Asia kembali berada di tangan yang pernah membawa mimpi menjadi kenyataan. 4 pemain yang bisa ditambahkan ke Timnas Indonesia U2. 3 untuk hadapi kualifikasi Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 menelan kekalahan 0-1 dari Vietnam pada partai final Piala AFF U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Selasa 29 Juli 2025. Selanjutnya, tim Merah Putih harus mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2026. Timnas Indonesia U23 akan mendapatkan persaingan ketat dari 3 tim lain di grup J kualifikasi Piala Asia U2 3026, yakni dari Laos, Makau, dan Korea Selatan. Pertandingan akan dimainkan pada awal bulan September mendatang. Namun sayangnya, Timnas Indonesia U23 kalah dari musuh bebuyutannya di laga puncak. Pelatih Gerald van den Burg memainkan pemain-pemain andalannya mulai dari Muhammad Ardiansyah, Kadek Arel, Doni Tripamungkas, Robi Darwis, Kakang Rudianto, Rahyan Hanan, Rahmat Arjuna, hingga Jens Raven. Masih banyak pemain-pemain potensial yang dimiliki Indonesia, termasuk bisa didatangkan dari mempromosikan pemain Timnas Indonesia U17 atau U20. Selain punya kemampuan yang tidak kalah jagonya, mereka bisa menambah jam terbang dan pengalaman. Yuk tengok siapa saja pemain yang bisa menambah kekuatan Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 berikut ini. Di jantung pertahanan, sosok Sultan Zaki bisa dipertimbangkan Gerald van den Burg untuk menambah kekuatan lini belakang. Pemain berusia 19 tahun ini punya pengalaman bersama Timnas Indonesia U19 maupun U20. Zaki dikenal sebagai bek tengah yang tangguh dengan postur tubuh yang ideal untuk posisi tersebut, yaitu 186 cm. Ia dikenal karena kemampuannya dalam mengawal pertahanan dan memiliki fisik yang kuat. Bermain di klub PSM Makassar, Sultan Zaki mendapat menit bermain oleh pelatihnya Bernardo Tavares sejak musim lalu. Usianya baru 17 tahun, namun Evandra Florasta menunjukkan pesona luar biasa bersama Timnas Indonesia U19. Bahkan menjadi satu di antara pemain andalan di Timnas Indonesia U20 pada ajang Piala Asia U17 2025 dengan mencetak 3 gol. Berposisi sebagai gelandang jangkar, Evandra juga memiliki keunggulan fisik dan kekuatan yang membuatnya mampu menjaga keseimbangan tim dan menghentikan serangan lawan. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan mencetak gol, memberikan umpan akurat, dan memiliki kontrol bola yang baik. Evandra bisa mengambil peran seperti Arkan Fikri yang diterpa masalah cedera seperti di Piala AFF U23 kemarin. Selanjutnya ada nama Zahabi Goli. Usianya memang baru 16 tahun, namun bakat dan potensinya cukup besar sebagai pemain ofensif masa depan Timnas Indonesia. Kualitasnya paling terlihat ketika membela Timnas Indonesia U17 di ajang Piala Asia U17 2025. Goli membukukan 2 gol plus 1 assist di fase grup.
sebelum terhenti oleh kekalahan dari Korea Utara. Goli sangat menonjol sebagai penyerang sayap yang mampu mengendalikan bola dengan baik, terutama dengan kaki kirinya, yang membuatnya berbahaya dalam situasi 1 lawan 1. Timnas Indonesia U23 memang sudah punya Raihan Hanan yang punya kecepatan. Namun, Zahabi Goli yang merupakan rekan setim di Persija juga punya kualitas sepadan untuk membuat pertahanan lawan bisa ditembus.